sistem manajemen perpustakaan sederhana. Nah, jadi pada lupa codingan saya ini yang saya telah buat, adapun beberapa penjelasan program sedikit, yakni seperti yang pertama adalah input dan output yang ada di codingan saya ini. Jadi inputnya itu dia menggunakan scanf. Jadi codingan saya ini ada beberapa yang menggunakan scanf dan juga ada yang fgets. Lalu untuk memasukkan data buku, jadi inputnya itu ialah untuk memasukkan data buku. Terus outputnya saya menggunakan printf juga untuk menampilkan menu, daftar buku, dan informasi. Jadi untuk itu saya juga masukkan itu di dalam bentuk codingan saya. Nah, lalu ada pun juga percabangan, sistem percabangan. Jadi percabangan di sini ialah ya ini sebuah codingan yang berbentuk switch case. Nah, nih seperti ini switch case. Jadi yang percabangan itu ialah bentukan seperti ini. Jadi switch case, jadi contohnya switch case sama dengan 1. Jadi itu tambahan buku perpustakaan. Nah, jadi switch case di sini itu berfungsi sebagai untuk menu utama. Dan ada pun juga untuk yang ke lain-lainnya, kayak buat lebih jelasnya seperti ini. If pilihannya, if else, itu itu juga untuk validasi buku penuh status pemindahan. Lalu juga ada if else nested. Terus juga ada if else nested. Ya pokoknya di sini ada gitu. Nah, terus ada pun juga yang ketiga, ya ini saya menggunakan perulangan. Perulangan di sini adalah seperti do while loop menu utama program. Jadi di sini itu saya juga menggunakan do while. Di sini ada do while. Jadi di sini itu untuk loop menu utama pemrograman. Terus juga untuk for, lalu ada while. Terus langsung saja untuk penjelasannya. Jadi di sini itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pertama itu adalah header, files, dan cost data. Nah, apa itu header? Header adalah libri yang dibutuhkan saat pemrograman. Nah, contohnya apa? Seperti Studio H. Studio H ini ialah untuk input dan output yang berkaitan dengan printf dan scanf. Dan ada pun juga string. String itu ialah untuk memanipulasi string seperti string span dan string span. Lalu juga ada pun ini standard lib. Jadi standard lib itu tugasnya ialah untuk fungsi standar libri. Jadi standarnya perpustakaan kita itu bisa taruh di sini. Dan apa nih kak, yang ini 50 buku. Nah, di sini itu ialah konstanta maksimal 50 buku dalam array. Jadi kamu kalau ini menambahkan buku, daftar buku ke dalam codingan ini, kemungkinan bisa 50 lah maksimal gitu. Jadi begitu untuk bahwa yang singkat dari header dan kosakata. Dan ada pun yang kedua nih, yakni struktur data dan stroke. Nih yang ini contohnya itu ialah seperti ini. Nah, ini ialah bentuk hasil dari codingan saya ini. Untuk yang stroke berarti kita menambahkan dulu nama, misal ini 1,
tahun penerbitnya untuk kalian. Kalau benar-benar ada, kalian bisa ya sama yang kredit buku, dan saya cuma hanya contohnya saja. Dan sudah jadi, ini struktur data buku. Jadi kalian tambahkan dulu pilihan yang satu, tambah buku pencet satu, lalu nanti muncul judul bukunya yang kolomnya ini kalian isi, kalian samakan dengan yang ada di buku. Nah ini saya karena berhubung keterbatasan buku, jadi saya hanya mengambil referensinya ini aja, terus saya edit-edit. Dan untuk penjelasannya ialah stroke adalah tipe data custom yang menggabungkan beberapa tipe data yang seperti tadi itu. Jadi stroke ini kalau dijalankan bisa jadi K1 kayak ini. Nah, kayak seperti ini. Dan juga kalau sudah selesai, stroke itu bisa menjadi kembali seperti ini. Jadi kalau kalian semisal mau mencari buku apa gitu, misalkan 3, saya mau mencari buku, kasih kata kuncinya, jadi kalian bisa mencari judulnya, pengarangnya gitu. Jadi saya tambahkan, contohin, dan ya seperti ini jadinya ketemu yang barusan kita tambahkan tadi. Kalau kamu mau melanjutkan lagi untuk deskripsi ini, kalian bisa tekan enter saja untuk melanjutkannya dan tampilan seperti ini. Jadi seperti itu, sehingga penjelasan singkat dari yang bab kedua, yaitu tentang stroke dan data. Jadi yang selanjutnya ialah ketiga, deklarasi fungsi atau fungsi prototype. Jadi di sini itu adalah yang ini. Jadi deklarasi fungsi, jadi file tampilkan menu. Jadi fungsinya di sini itu ialah deklarasi di awal agar bisa dipanggil dari fungsi main. Nah, jadi dari hasil ini buat melanjutkan lagi tadi. Nah, itu dari sini. Misal kita tampilkan kita pakai yang 4 saja. Contoh 4, pinjam buku. Oh, belum ada, lupa kita. Nah, tadi kita enter, jadi kita lupa. Jadi kita tambahkan dulu seperti biasa kayak tadi. Kita kecil. Oke, 2025. Oke, terus baru kalian 4. Oke. Nah, masukkan ID buku yang ingin dipinjam. ID-nya ialah 1D. Samakan dengan yang tadi di atas. ID 1. Dan ada muncul. Jadi kalau kalian pencet 4 lalu diisi dengan peminjaman buku, masukkan ID buku yang ingin dipinjam. Jadi kalian kalau meminjam buku itu bisa menggunakan yang ini biar cepat untuk melakukan prosesnya peminjamannya. Lalu nanti untuk peminjamannya itu bakal tercetak di sini di programnya. Nah, seperti itu. Dan ada pun kembali cari buku, pinjaman buku. Jadi kalian tinggal isi saja nih, seperti kembalikan buku 5, masukkan ID buku yang dikembalikan, ID 1. Nah, kembalikan buku, masukkan ID buku yang dikembalikan. Jadi buku yang sekarang ini sudah dikembalikan, dia sudah terprogram dalam program ini. Nah, itu. Dan ada pun lagi fungsi main.